Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Febrian Alwan Bahrudin SPD MPD dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Saya Nasyiwa Nisrin Nazalfa dari kelompok 8 dengan NIM 2286230023. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pemaparan mengenai penelitian dengan judul Dampak Kerugian Korupsi Dana CSR oleh Bank Indonesia yang melibatkan Komisi 11 DPR RI terhadap kesejahteraan masyarakat. Korupsi memang menjadi salah satu persoalan paling krusial yang menghambat kemajuan bangsa Indonesia. Nah, salah satu kasus yang menjadi perhatian dari kami adalah penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility, yaitu CSR, yang seharusnya memang ditunjukkan untuk kepentingan sosial dan juga kesejahteraan masyarakat, namun malah diselewenengkan atau disalahgunakan gitu oleh oknum yang memiliki kekuasaan. Nah, dalam kasus ini memang dana CSR ini atau dana CSR dari Bank Indonesia itu diduga dialirkan kepada anggota Komisi 11 DPR RI, bukan untuk pembangunan masyarakat, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi dan juga kepentingan politik. Dari kejadian ini bisa menggambarkan bahwa lemahnya pengawasan transparansi serta rendahnya integritas dalam pengelolaan dana publik. Padahal seharusnya dana CSR ini adalah bentuk tanggung jawab nyata kepada sosial lembaga, kepada masyarakat gitu. Dalam konteks lembaga negara seperti Bank Indonesia, CSR ini harusnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui berbagai program seperti program pendidikan, UMKM, ataupun kesehatan. Nah, ketika dana ini dikorupsi, maka tujuan mulia dari dana CSR sendiri menjadi tidak tercapai dan masyarakat justru akan dirugikan. Namun memang sayangnya dari anggota atau dari Komisi 11 DPR RI ini memiliki pengawasan tersendiri dalam keuangan negara. Tetapi dalam kasus ini anggota dari DPR RI ini tidak hanya mengawasi, melainkan ikut juga terlibat sebagai penerima dana CSR tersebut. Bahkan dana-dana tersebut itu digunakan dalam kegiatan sosialisasi di daerah pemilihan mereka atau digunakan untuk kepentingan politik. Nah, itu tuh menimbulkan dugaan kuat bahwa dana publik ini digunakan sebagai alat politik. Ini tentu sangat bertentangan dengan prinsip akuntabilitas, karena seharusnya yang tadinya netral itu malah dijadikan dana yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Akibatnya dana ini tidak bisa digunakan untuk membantu program-program pendidikan dan juga tidak dapat memfasilitasi berbagai kesehatan atau memfasilitasi UMKM yang ada di berbagai daerah. Nah, dampak yang diberikan juga bisa mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintahan dan juga mengurangi elektabilitas dari Bank Indonesia maupun dari anggota DPR tersendiri. Nah, untuk itu kelompok kami ini mengidentifikasi ada 3 masalah utama dari kasus ini. Yang pertama adalah kerugian negara akibat penyalahgunaan dana CSR yang melibatkan lembaga tinggi negara seperti Bank Indonesia. Dan yang kedua adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintahan dan juga perbankan. Dan yang ketiga adalah rendahnya integritas serta lemahnya sistem pengawasan dalam pengelolaan dana CSR. Adapun tujuan dari penelitian kami itu untuk menganalisis bagaimana sih untuk menganalisis secara mendalam bagaimana dampak yang ditimbulkan dari korupsi dana CSR Bank Indonesia terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, selain itu juga kami ingin mengidentifikasi apa saja gitu faktor-faktor yang menyebabkan korupsi tersebut dapat terjadi dan juga mengevaluasi kendala dalam sistem pengelolaan CSR guna memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan. Oke. Nah, penelitian ini juga diharapkan gitu dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya menambah wawasannya itu tentang dampak sosial dan ekonomi dari korupsi dana CSR, serta memberikan pemahaman mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Penelitian ini menggunakan berbagai teori seperti teori korupsi,
Menurut beberapa ahli, korupsi bukan sekedar pelanggaran hukum, tetapi bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan negara dan juga masyarakat. Korupsi sering terjadi dalam proses penerimaan, pengeluaran, maupun perizinan dan tujuannya biasanya demi kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam konteks pengelolaan dana CSR, korupsi terjadi ketika dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan sosial justru digunakan untuk memperkaya diri sendiri atau soal pribadi, individu, atau bisa dijadikan sebagai alat politik. Nah, korupsi semacam itu tidak hanya merugikan secara finansial, tapi juga dapat menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik. Yang selanjutnya adalah konsep dari CSR tersendiri. Nah, konsep dari CSR atau Corporate Social Responsibility itu merupakan bentuk tanggung jawab suatu perusahaan atau suatu lembaga terhadap masyarakat dan juga lingkungan. CSR itu harusnya bukan hanya sekadar donasi atau kegiatan sosial sesekali, tetapi bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan yang dilakukan suatu perusahaan untuk menciptakan dampak positif secara sosial, ekonomi, dan juga lingkungan. Dalam konteks lembaga negara seperti Bank Indonesia, pelaksanaan CSR itu menjadi bentuk kontribusi dari instansi terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal pendidikan, ekonomi, dan juga perlindungan dan juga peduli lingkungan. Yang selanjutnya adalah teori kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat itu merupakan indikator penting dalam menilai kondisi hidup masyarakat, mencakup aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. CSR yang dijadikan secara tepat dapat meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan akses terhadap pelayanan dasar dan memperkuat daya saing ekonomi masyarakat. Namun, jika dana CSR disalahgunakan, kesejahteraan masyarakat pun ikut terganggu karena akses terhadap fasilitas dan program sosial menjadi terbatas. Kemudian, kajian kami juga itu menggunakan peran-peran strategis dari CSR tersendiri yang dimana khususnya di daerah yang belum tersentuh oleh program pemerintah secara maksimal. Nah, CSR itu berfungsi sebagai pengisi celah dalam pembangunan, misalnya melalui pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas kesehatan, pelatihan keterampilan, hingga pemberdayaan UMKM. Memang sayangnya peran penting ini menjadi sia-sia gitu karena dana CSR tidak dikelola dengan baik atau bahkan dikorupsi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, selanjutnya korupsi itu bisa menjadi penghambat pembangunan. Nah, korupsi itu tidak hanya mencuri uang negara, tetapi juga mencuri kesempatan masyarakat untuk memiliki hidup yang lebih baik. Jika dana yang seharusnya digunakan untuk membangun fasilitas seperti sekolah, kesehatan itu dialihkan ke kantong pribadi seseorang gitu, maka pembangunan tentunya akan terhambat. Bahkan korupsi ini bisa memperlebar ketimpangan sosial dan memperparah kemiskinan karena masyarakat miskin semakin tertinggal. Nah, kemudian kami juga menggunakan teori good governance dan akuntabilitas publik sebagai pendekatan yang ideal untuk mencegah korupsi. Nah, good governance ini mengedepankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta penegakan hukum yang adil. Ketika prinsip-prinsip ini diterapkan secara konsisten, maka dana publik termasuk CSR dapat dikelola dengan jujur, tepat sasaran, dan memberi manfaatnya bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Artinya penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang terjadi tanpa menggunakan data statistik atau perhitungan angka yang rumit. Nah, melalui pendekatan kualitatif, kami mencoba memahami bagaimana penyalahgunaan dana CSR ini berdampak secara nyata terhadap masyarakat, serta apa saja faktor yang melatar belakanginya. Nah, dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur, yaitu mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, artikel berita, dan sumber-sumber terpercaya lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, kami juga melakukan wawancara kepada mahasiswa dan masyarakat yang merasakan dampak dari kerugian korupsi dana CSR oleh Bank Indonesia yang melibatkan Komisi 11 DPR RI.
Dalam kasus yang kami teliti ini, dugaan penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility atau CSR dari Bank Indonesia oleh sejumlah anggota Komisi 11 DPR RI telah menimbulkan dampak serius bagi kepercayaan publik dan ketimpangan sosial. Dana yang seharusnya digunakan untuk program sosial dan pembangunan fasilitas publik justru dialihkan untuk kepentingan pribadi dan politik oleh para oknum, sehingga memicu kekecewaan mendalam terhadap lembaga negara. Narasi dari narasumber kami, yaitu mahasiswa Fakultas Hukum Ilham Maulana dan Arif Afriansyah, menegaskan bahwa penyalahgunaan dana CSR ini tidak hanya merugikan secara ekonomi negara, tetapi juga melemahkan semangat masyarakat untuk berpartisipasi dalam program sosial yang dijalankan oleh pemerintah dan lembaga negara. Mereka melihat korupsi ini sebagai penghambat utama dalam pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Nah, untuk faktor-faktor penyebab korupsi yang terjadi di dana CSR ini, faktor utama yang menjadi penyebabnya adalah yang pertama itu rendahnya transparansi dan akuntabilitas. Nah, pelaporan dan penggunaan dana CSR yang minim keterbukaannya itu dapat membuat masyarakat sulit mengawasi dan juga sulit mengevaluasi program yang dijalankan. Banyak program CSR hanya muncul dalam laporan formal tanpa bukti nyata dampak di lapangannya, sehingga menimbulkan kesan bahwa CSR ini hanyalah formalitas semata. Yang kedua adalah lemahnya pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal oleh lembaga penyalur dan pengawasan publik yang minim itu akan membuka celah bagi oknum untuk menyalahgunakan dana. Nah, KPK sendiri itu menemukan bahwa dana CSR ini dialirkan melalui yayasan-yayasan yang dikelola oleh individu atau kelompok tertentu sebagai perantara, sehingga menghindari pengawasan langsung dari pengamat atau dari publik gitu. Yang ketiga adalah konflik kepentingan dan praktik politik transaksional. Dugaan keterlibatan anggota DPR dalam mengatur aliran dana CSR ke wilayah konstitusinya demi kepentingan politik pribadi itu menjadi indikasi kuat adanya konflik kepentingan yang tidak ditangani secara tegas. Modus operasi ini juga mencerminkan praktik kickback yang dilakukan secara tidak langsung melalui yayasan sebagai alat pengalihan dana. Yang keempat adalah kurangnya pemahaman dan partisipasi dari masyarakat. Pulan, sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, menyoroti bahwa ketidaktahuan masyarakat terhadap program CSR ini menjadi celah bagi oknum untuk menyalahgunakan dana. Minimnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi program CSR itu akan mengakibatkan kurangnya kontrol sosial yang efektif. Nah, yang selanjutnya adalah minimnya keterbukaan informasi. Tidak adanya keterbukaan informasi yang memadai dari lembaga penyalur CSR menghambat transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana. Hal ini diperparah dengan ketidakkonsistenan pelaporan yang membuat masyarakat itu sulit menjadi pengawas gitu, menilai sejauh mana sih dana CSR ini benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Nah, selanjutnya dampak negatif dari penyalahgunaan dana CSR itu akan mengakibatkan pengelolaan dana CSR yang tidak transparan dan tidak akuntabel karena menurunnya kualitas hidup masyarakat, khususnya kelompok rentan yang seharusnya menjadi prioritas utama untuk menerima manfaat dari dana CSR. Nah, selanjutnya dana CSR harusnya digunakan untuk pembangunan sosial dan juga fasilitas publik, malah mengalir ke kantong pribadi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, memperlebar kesenjangan sosial yang menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat serta publik terhadap lembaga negara. Selain itu, penyalahgunaan dana CSR ini juga berpotensi menghambat proses demokrasi karena kan dana tersebut digunakan sebagai alat politik untuk memperkuat posisi anggota DPR di daerah pemilihannya gitu. Bukan untuk kepentingan masyarakat secara luas, praktik ini semakin marak menjelang tahun-tahun politik di mana kebutuhan dana kampanye mereka itu dijadikan alasan utama untuk menggunakan
dana CSR. Dengan demikian, untuk mencegah korupsi dalam pengelolaan dana CSR itu diperlukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan transparansi melalui keterbukaan informasi, penguatan pengawasan internal dan eksternal, termasuk partisipasi aktif masyarakat, serta penegasan hukum yang tegas terhadap oknum yang terbukti menyalahgunakan dana tersebut. Nah, hal ini penting agar dana CSR itu dapat benar-benar berfungsi sebagai fungsinya gitu, sebagai instrumen pembangunan sosial yang efektif dan berkelanjutan, serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa korupsi dana Corporate Social Responsibility atau CSR oleh Bank Indonesia yang melibatkan anggota Komisi 11 DPR RI memberikan dampak serius terhadap kesejahteraan masyarakat. Dana yang seharusnya digunakan untuk program sosial justru disalahgunakan demi kepentingan pribadi dan politik. Akibatnya, masyarakat tidak memperoleh manfaat dari dana tersebut. Program pembangunan menjadi tidak tepat sasaran dan kepercayaan terhadap instansi itu menurun drastis. Lebih dari sekedar kerugian finansial, korupsi dana CSR ini menimbulkan kerusakan sosial juga dan kerusakan moral yang sangat mendalam. Harapan masyarakat terhadap bantuan sosial berubah menjadi kekecewaan dan sikap apatis. Masyarakat merasa kehilangan kepercayaan tidak hanya terhadap program CSR, tetapi juga terhadap lembaga-lembaga publik secara keseluruhan. Selain itu, lemahnya sistem pengawasan, kurangnya transparansi, serta rendahnya partisipasi publik menjadi faktor utama yang memungkinkan korupsi tersebut terjadi. Nah, melalui wawancara yang kami lakukan dengan 4 narasumber yaitu Ilham Maulana, Arif Afriansyah, Ula, dan juga Nurul, diperoleh gambaran nyata bahwa masyarakat itu merasakan langsung dampak dari penyalahgunaan dana CSR. Mereka menyoroti pentingnya keterbukaan informasi serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan dan perlunya kesadaran publik tentang hak mereka terhadap dana sosial. Berdasarkan kesimpulan tersebut, kami memberikan beberapa saran. Yang pertama adalah perlunya dilakukan penguatan sistem pengawasan dan juga akuntabilitas terhadap pengelolaan dana CSR, baik di tingkat internal lembaga maupun melalui pelibatan masyarakat secara aktif. Yang kedua, perlu adanya edukasi kepada publik gitu yang menyeluruh tentang apa itu CSR dan bagaimana sih dana tersebut seharusnya digunakan. Nah, hal ini itu penting agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima pasif saja, tetapi juga menjadi pengawas aktif terhadap jalannya program. Yang ketiga adalah perlu ditegakkan sanksi tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan penyalahgunaan dana CSR tersebut agar menimbulkan efek jera dan menjadi kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Nah, untuk itu kami berharap dengan penelitian kami itu menjadi bahan kajian akademik dan juga menjadi masukan untuk perbaikan sistem di masa depan agar dana publik itu benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Baik teman-teman semua, untuk itu sekian pemaparan dari saya, semoga memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.